Selamat malam untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah kita terima, di mana malam ini kita dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan akan sabda Tuhan. Saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang diberi judul Firman Tuhan Allah. Dengan kata lain, saya akan membawa topik mengenai Alkitab. Sebelum kita memulai akan firman ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Maha Kudus Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat permintaan Tuhan. Kasih-Mu senantiasa menjadi bagian dari kami. Di sini kami akan mendengar sabda-Mu. Bantu kami untuk mendengarkan firman-Mu ini, terlebih biarlah kami dapat mengerti serta dapat menghidupkannya. Inilah doa dan harapan kami. Ampuni kami orang yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan Allah. Tidak ada buku seperti Alkitab yang amat disukai, namun sangat dibenci dan sekaligus dicekam. Banyak juga orang yang telah mati karena mencari Alkitab. Sebagian lagi dibunuh karena Alkitab. Jadi Alkitab merupakan buku yang sangat laris dan tidak lekang oleh akhir zaman. Jadi Alkitab berlaku sudah begitu lama, dan di sini katanya Alkitab merupakan satu buku yang disukai, namun di saat yang sama dia dibenci sekaligus dicekam. Keunikan Alkitab bukan karena ketiadaan bandingannya secara politis, kultural, maupun pengaruh sosial, melainkan dari sumber dan masalah pokok yang dikandungnya. Dengan pernyataan Allah tentang Allah manusia yang unik, Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Wahyu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu wahyu secara umum dan wahyu secara khusus. Apa sih wahyu secara umum? Wahyu secara umum yaitu pandangan yang mendalam mengenai tabiat Allah, bahwa sejarah, tingkah laku manusia, hati nurani, dan yang dinatakan secara alamiah. Sering disebut wahyu secara umum karena wahyu itu nyata bagi semua dan menarik pikiran. Jadi di sini katanya wahyu secara umum artinya mengenai tabiat Allah yang itu dapat dinyatakan kepada semua orang yang di situ secara umum, bukan secara khusus. Lalu apa sih wahyu istimewa itu? Yaitu dosa membatasi pernyataan diri Allah melalui ciptaan karena tersamarnya kemampuan kita menafsirkan kesaksian Allah. Dengan kasih, Allah memberikan pernyataan istimewa tentang dirinya untuk membantu kita memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi kalau wahyu istimewa ini karena dosa menghalangi hubungan manusia kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan wahyu istimewa melalui satu pernyataan agar manusia dapat mengerti akan kasih-Nya. Kalau dulu tadi wahyu secara umum artinya manusia dapat berkomunikasi atau manusia dapat melihat langsung bagaimana akan kasih Allah. Melalui perjanjian lama dan perjanjian baru, Ia mengungkapkan dirinya kepada kita dengan cara yang istimewa, sehingga tidak ada lagi pertanyaan mengenai sifat kasih sayangnya. Pada mulanya pertama pernyataannya melalui para nabi, kemudian puncak pernyataannya tampak melalui Yesus Kristus. Inilah adalah wahyu istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Selanjutnya kita akan mempelajari bahwa sinar matahari, hujan, bukit-bukit, aliran sungai, semuanya menjadi saksi pencipta yang penuh dengan kasih sayang. Jadi alam merupakan satu bukti tentang kasih Allah kepada kita. Yang lain dapat melihat bukti pemeliharaan Allah dalam hubungan yang penuh bahagia, serta curahan kasih sayang di antara sahabat yang erat, kalangan anggota keluarga, suami dan istri, orang tua, dan anak-anak. Jadi katanya kita juga dapat melihat bagaimana kasih Allah itu di dalam hubungan antara sahabat yang sangat erat, hubungan antara keluarga, suami dan istri, antara orang tua dan anak. Jadi katanya selain dari alam, kita juga dapat melihat kasih Allah itu melalui orang terdekat kita. Pembagian Alkitab. Kita tahu bahwa pertama Alkitab itu ada perjanjian lama, terdiri dari 39 buku, dari Kejadian sampai Maleakhi, dan perjanjian baru yang terdiri dari 27 buku, yaitu dari Matius sampai kepada kitab Wahyu. Alkitab ditulis oleh kurang lebih 44 penulis dalam kurun waktu 1600 tahun
di mana Musa sebagai penulis pertama itu ditulis pada tahun sekitar 1500 BC, dan Yohanes Kekasih merupakan penulis terakhir dari Alkitab. Yohanes menulis Alkitab ini ditaksir pada tahun 100 AD. Fokus kitab suci. Apa sih sebenarnya fokus dari Alkitab? Alkitab sebenarnya berfokus kepada Allah dan membeberkan umat manusia. Diungkapnya kesulitan yang dihadapi dan jalan keluar yang dinyatakannya. Buku itu menyampaikan bahwa kita sudah hilang, jauh dari Allah, serta menyatakan Yesus satu-satunya yang mencari dan membawa kita kembali kepada Allah. Jadi tema dari atau fokus dari kitab suci ini mengenai pernyataan Allah dan membeberkan tentang umat manusia. Bagaimana manusia telah jatuh, manusia telah jauh daripada Tuhan, sehingga di sini hanya Yesus yang mencari manusia itu. Jadi Alkitab menyatakan satu hal tentang Allah dan juga kepada manusia. Lalu selanjutnya, Yesus Kristus adalah fokus dari kitab suci. Perjanjian Lama menyatakan bahwa Yesus adalah sebagai Mesias, penebus dunia. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru menyatakan Allah Anak sebagai Mesias, penebus dunia. Dan Perjanjian Baru menyatakan dia sebagai Yesus Kristus, Juru Selamat. Tema kasih Allah, khususnya seperti yang tampak dalam kematian Kristus sebagai korban di Golgota, adalah kebenaran yang paling mulia dari alam semesta, yang itu adalah fokus dari Alkitab. Semua kebenaran pokok Alkitab haruslah dipelajari dari sudut ini. Jadi ketika kita mempelajari buku dari Kejadian sampai Wahyu, itu harus berfokus kepada salib Golgota. Kenapa? Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Karena Yesus yang telah mencari kita terlebih dahulu. Jadi di situ katanya Yesus mati bagi kita dan menjadi korban di salib Golgota. Itu adalah satu kebenaran yang paling mulia di alam semesta ini. Dan itu adalah fokus dari Alkitab. Itu adalah fokus dari firman Allah. Lalu pertanyaannya kepada kita, apa sih fungsinya Alkitab? Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan bahwa firman Tuhan adalah ukuran. Firman Tuhan adalah standar tentang kebenaran. Jadi dikatakan bahwa firman Tuhan adalah ukuran standar kebenaran. Jikalau mungkin segala sesuatu kita dapat menilai bukan berdasarkan Alkitab, itu belum tentu berdasarkan satu kebenaran. Tetapi apabila kita menggunakan Alkitab sebagai standar, itulah adalah sebuah kebenaran. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16, di sini kita dapat bahwa ternyata Alkitab itu memberikan hikmat. Alkitab itu menuntun kepada keselamatan dalam Yesus Kristus. Alkitab itu dapat mengajar. Alkitab dapat menyatakan kesalahan. Alkitab dapat memperbaiki kelakuan. Dan Alkitab dapat mendidik orang dalam kebenaran. Ini adalah fungsi Alkitab menurut buku 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Lalu selanjutnya di dalam Mazmur 119 ayat 130, di mana Alkitab ini memberi terang dan pengertian kepada orang yang bodoh. Di dalam Yohanes 5 ayat 39 dikatakan bahwa kitab suci memberi kesaksian tentang Yesus. Jadi kita dapat mempelajari Yesus ini hanya melalui Alkitab. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang otoritas kitab suci. Apa sih otoritas dari kitab suci tersebut? Kuningan kitab suci berdasarkan sumber dan keasliannya. Para penulis Alkitab tidak menyatakan bahwa mereka lah yang membuat pesan yang disampaikan mereka, melainkan pesan itu diterima mereka dari sumber ilahi. Jadi tidak ada satupun penulis di dalam Alkitab yang mengaku bahwa itu berdasarkan inspirasi dari mereka, melainkan berasal dari satu sumber, yaitu sumber yang ilahi, yaitu Tuhan sendiri yang memberikan inspirasi kepada mereka, bukan berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Lalu selanjutnya mengenai para penulis ini menunjukkan bahwa Roh Kudus inilah yang berhubungan dengan nabi-nabi yang kemudian meneruskannya kepada umat. Hal inilah yang membedakan Alkitab dengan buku-buku yang lainnya, di mana di sini Roh Kudus yang menuntun kepada nabi-nabi kemudian ditulis dan disampaikan kepada umat. Perjanjian Baru mengakui peran Roh Kudus dalam penulisan Perjanjian Lama. Yesus menyatakan bahwa Daud diilhami oleh Roh Kudus. Lalu para penulis Perjanjian Baru juga mengaku bahwa Roh Kudus merupakan sumber pekabaran mereka.
Bagaimana dengan pengilhaman kitab suci? Proses inspirasi, wahyu atau pernyataan ilahi diberikan melalui inspirasi yang diberikan Allah kepada orang-orang berbicara atas nama Allah yang digerakkan oleh dorongan Roh Kudus. Pernyataan-pernyataan ini diwujudkan dalam bahasa manusia dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, namun tetap merupakan kesaksian Allah. Allah memberi ilham kepada manusia bukan kata demi kata. Jadi di sini dikatakan bahwa proses pengilhaman kitab suci itu merupakan satu pernyataan Allah diberikan kepada manusia. Kita tahu bahwa manusia karena berdosa, pikirannya itu sudah sangat terbatas. Jadi dengan segala keterbatasannya, manusia itu mengolah pesan yang telah disampaikan kepada Tuhan untuk dibentuk dalam satu tulisan. Jadi di sini ketika sudah menjadi, walaupun demikian dengan keterbatasan itu tidak mengurangi makna atau pesan yang ingin disampaikan Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu, Alkitab adalah pernyataan kebenaran ilahi di dalam bahasa manusia. Kita dapat bayangkan bagaimana kita memberikan pelajaran kepada anak SD mengenai fisika kuantum. Tentu mereka belum mengetahuinya atau mereka tidak mengerti akan sepenuhnya kehendak dari guru yang menyampaikan pelajaran tersebut. Namun dengan demikian, di sini Tuhan memberikan kesanggupan kepada manusia untuk menyampaikannya ke dalam bentuk tulisan, dan di sini katanya bahwa Alkitab pernyataan kebenaran ilahi di dalam bahasa manusia. Inspirasi dan para penulis. Roh Kudus menyiapkan beberapa orang tertentu untuk menyampaikan kebenaran ilahi. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci bagaimana ia melayakkan orang-orang tersebut. Tetapi dalam beberapa cara, ia membentuk sebuah perpaduan antara perwakilan ilahi dengan perwakilan manusia. Artinya, walaupun mungkin Tuhan tidak memberikan kata demi kata, di sini ada perpaduan antara ilahi dengan manusia. Jadi dua golongan ini bekerja sama untuk membentuk Alkitab. Metode dan isi wahyu. Kerap kali Roh Kudus menyampaikan pengetahuan dari ilahi dengan menggunakan khayal dan mimpi. Kadang-kadang ia berbicara dengan jelas dan kadang-kadang melalui suara batin. Inspirasi dan sejarah. Pernyataan dirinya nyata dalam peristiwa-peristiwa yang benar yang dapat terjadi pada waktu dan tempat yang pasti. Nilai-nilai historis yang dapat dipercaya sangatlah penting. Karena hal itulah yang membentuk kerangka kerja pemahaman kita mengenai sifat Allah serta maksud tujuannya bagi kita. Sebuah pemahaman yang tepat akan membimbing kepada kehidupan kekal, sedangkan pandangan hidup yang keliru akan membawa kepada kekacauan dan kematian. Lalu apa sih ketetapan kitab suci? Alkitab tetap terpelihara dengan ajaib, bahkan dengan ketetapan yang menakjubkan. Perbandingan penemuan gulungan Dead Sea Scroll dengan naskah Perjanjian Lama menunjukkan kecermatan penyampaiannya. Hal ini mengukuhkan kelayakannya untuk dipercaya. Hal inilah keterpercayaan atas kitab suci sebagai pernyataan kehendak Allah yang tidak pernah salah. Jadi bahwa ternyata perbandingan satu kitab yaitu Dead Sea Scroll yang telah ditemukan itu memiliki satu penyampaian yang sama untuk Alkitab yang kita baca pada saat ini. Apa sih otoritas dari kitab suci? Kitab suci memperoleh otoritas ilahi karena di dalam kitab-kitab itulah Tuhan berbicara melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, Alkitab adalah firman Allah yang dituliskan. Pernyataan-pernyataan kitab suci, Yesus dan otoritas kitab suci, Roh Kudus dan otoritas kitab suci, dan di sini ruang lingkup otoritas kitab suci. Pernyataan-pernyataan kitab suci yang pertama dikatakan bahwa para penulis Alkitab memberikan kesaksian bahwa pekabaran mereka langsung datang dari Tuhan Allah. Itulah firman Tuhan yang datang kepada Yeremia, Yeskiel, Hosea, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, mereka itu sebagai juru kabar dan juru kabar Tuhan. Para nabi diutus untuk berbicara atas namanya, mengatakan, beginilah firman Tuhan. Firman-Nya mengandung kepercayaan dan otoritas yang dilimpahkan Tuhan. Yesus dan otoritas kitab suci.
Selama masa pelayanannya, Yesus menekankan otoritas kitab suci. Waktu dicobai iblis atau melawan seterus-terunya, kata ada tertulis merupakan pertahanan dan penyerangannya. Jadi selama Yesus berada di dunia ini, Yesus menekankan atau mengenai tentang otoritas dari kitab suci, di mana dia sering menggunakan tulisan-tulisan di Alkitab untuk menghadapi satu pencobaan yang diberikan oleh iblis. Ini merupakan satu pertahanan dan penyerangannya terhadap kuasa kejahatan. Lalu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah satu kutipan atau ucapan yang dikeluarkan oleh Yesus ketika dicobai oleh setan. Yesus menempatkan Alkitab di atas tradisi dan pendapat-pendapat manusia. Jadi selain Yesus telah memberikan beberapa kata-kata dengan katakan ada tertulis, juga Yesus katanya menempatkan Alkitab di atas dari tradisi dan pendapat-pendapat manusia yang berlaku pada zaman Yesus. Ia mengecam orang-orang Yahudi karena mengesampingkan otoritas kitab suci di dalam Markus 7 ayat 7 sampai 9. Dan meminta mereka supaya mempelajari kitab suci dengan tekun dengan berkata, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Ini adalah yang dikatakan di dalam Matius 21 ayat 42. Lalu selanjutnya adalah Roh Kudus dan otoritas kitab suci. Paulus menekankan kebenaran ini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian pula lah dengan firman Allah yang tertulis. Tanpa penerangan Roh Kudus, pikiran kita tidak dapat memahami dengan tepat Alkitab itu atau mengakuinya sebagai kehendak otoritas Allah. Karena tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Kemudian bahwa manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Hanya berkat bantuan Roh Kudus, barang siapa yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, seorang menjadi yakin akan otoritas Alkitab sebagai suatu wahyu Allah dan kehendaknya. Jadi di sini katanya, hanya dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat mengerti akan sesuatu yang tersembunyi di dalam Allah, dan itu menjadi kita akan menjadi semakin yakin bahwa Alkitab sebagai satu wahyu dan kehendak Allah yang disampaikan kepada manusia. Hanya dengan salib itu terdapat kekuatan Allah yang akan menjadi seorang dapat bergabung bersama-sama Paulus dalam kesaksiannya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu apa sih ruang lingkup otoritas dari kitab suci itu tersebut? Semua hikmat manusia harus tunduk kepada otoritas kitab suci. Kebenaran Alkitab adalah norma yang menjadi patokan ujian segala gagasan. Mengukur firman Allah dengan ukuran-ukuran manusia yang serba terbatas itu sama dengan upaya mengukur bintang-bintang dengan meteran. Jadi katanya kalau kita menggunakan pemikiran kita, itu sama dengan kita mengukur bintang dengan menggunakan meteran. Itu tidak akan dapat berhasil. Ukuran Alkitab tidak boleh ditaklukkan oleh ukuran aturan atau norma-norma manusia. Norma yang terdapat di dalamnya jauh lebih tinggi daripada segala akal budi dan literatur manusia. Kita ditimbang dengan takaran Alkitab, bukan kita yang menimbangnya, karena itulah ukuran tabiat dan segala pengalaman dan pikiran. Lalu kesatuan dari kitab suci. Pembacaan kitab suci secara dangkal akan membuahkan pemahaman yang dangkal pula. Akan tetapi, barang siapa yang membuka pikiran kepada penerangan Roh Allah, barang siapa yang mau menyelidiki kebenaran-kebenaran yang terpendam dengan sabar dan dengan doa, akan menemukan bukti-bukti dalam Alkitab yang merupakan satu kesatuan dalam pengajaran mengenai prinsip-prinsip keselamatan. Sekalipun ditulis dalam generasi yang berbeda, kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tetap tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling tidak bertentangan.
Lalu kita di sini diberitahu bagaimana sih cara mempelajari tentang Alkitab. Langkah yang pertama adalah sebelum dan sesudah membaca Alkitab, kita harus terlebih dahulu dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Langkah kedua yaitu jangan pernah menginterpretasikan ayat-ayat Alkitab menurut kehendak sendiri. Kita tahu tadi bahwa kita harus dengan bantuan Roh Kudus agar kita mengerti. Makanya ketika kita mengawali dan mengakhiri harus diawali dengan doa. Selanjutnya, satu ajaran atau doktrin tidak boleh didasarkan oleh hanya satu atau dua ayat saja. Jadi Alkitab tidak bertentangan. Jadi antara ayat satu dengan ayat kedua itu tidak boleh dibandingkan hanya berdasarkan hal itu saja. Harus sesuai dengan konteks dan dengan doktrin yang lainnya. Lalu baca Alkitab untuk menemukan kebenaran yang berguna bagi kehidupan pribadi. Katanya kita membaca Alkitab untuk menemukan kebenaran, bukan untuk menghakimi orang lain dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab itu. Jadi Alkitab itu kita baca untuk kehidupan kita sendiri. Setelah kita dapat mempelajarinya, kita menghidupkannya, barulah kita berbagi kepada orang lain dengan cara yang tepat. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kita dapat mempelajari lebih dalam mengenai firman Tuhan atau mengenai Alkitab. Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat permukaan-Mu. Kasih-Mu senantiasa menjadi bagian kami. Kami baru saja mempelajari akan mengenai firman Tuhan. Kami sadar begitu kuasanya Engkau, begitu kagumnya kami kepadamu, karena Engkau telah menjaga Alkitab ini untuk menjadi buku paduan bagi kami. Dan kami untuk melaksanakannya, inilah doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.